Tentu saja kalau tidak diselesaikan, kita khawatir bahwa ini akan sedikit banyak mengganggu, bahkan dalam tanda petik itu ya bisa membahayakan. Saya khawatirnya kalau Gus Yahya tergelincir dengan persoalan ini, apalagi Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita mengupdate informasi terkait dengan kisru masalah nasab Alawi, dimana kali ini ada sebuah respon yang cukup menarik, yang cukup unik terhadap pandangan atau pernyataan Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf saat menghadiri pertemuan para pengurus-pengurus MWC NU se-Madura, di mana kita tahu ketika Gus Yahya didampingi oleh Sekjen Bapak Saifullah Yusuf itu bersilaturahim dengan sejumlah pengurus MWC, dia pun diserbu berbagai pertanyaan seputar dengan apa yang hari ini sedang viral, yakni nasab habaib, nasab Alawi. Bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, seperti apa sikap PBNU, pandangan PBNU yang ini langsung ya ditanyakan oleh akar rumput NU, grassroots terhadap ketumnya. Artinya apa yang menjadi pernyataan dari Ketua Umum PBNU ini merepresentasikan pandangan NU, kan seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dengan tegas dan lugas dijawab oleh Gus Yahya Khalil Stakuf, yang kemudian jawaban inilah yang mendapat tanggapan balik dari Gus Fuad Pleret. Nah, pernyataan-pernyataan Gus Fuad Pleret ini memang berbanding dengan apa yang menjadi harapan besar dari PBNU. Ya, karena bagi Gus Fuad Pleret ini masalah kisru nasab ini penting untuk kemudian dibahas, karena ini adalah merupakan suara-suara di akar rumput itu memang sudah cukup mempertanyakan. Dia berharap sebenarnya bahwa PBNU melakukan ba'sul masail. Tetapi kan sebagaimana kita dengar, pandangan Gus Yahya itu hanya memberikan sikap bahwa kita mestinya husnuzon saja, tidak usah lagi memperpanjang pembahasan masalah nasab, sudah dihentikan saja ya. Nah, ini yang kemudian bagi Gus Fuad Pleret, ya itu hal yang menurutnya harus dilihat secara lebih kompleks dari fenomena habaib pada ini. Nah, seperti apa ulasannya kita akan coba simak sama-sama. Bahwa saya ini pengagum berat dan mengidolakan Gus Yahya Khalil Stakuf yang sekarang sebagai ketum PBNU ya, karena beliau salah satunya alasannya adalah bagi saya adalah orang yang paling bisa merumuskan gagasan-gagasan besar Gus Dur lewat apa yang disebut dengan buku beliau tentang fikih peradaban dan seterusnya itu. Dan di dalam satu pertemuan alaqah di Madura yang baru saja saya tonton, itu juga beliau mengungkapkan kerja-kerja besar yang sedang beliau susun, beliau rancang dan sudah dimulai untuk kebaikan Nahdliyin khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya gitu. Dan semua memang membuat saya semakin mengagumi beliau, dan saya rasa beliau memang benar-benar konsisten untuk melaksanakan semboyan beliau, yaitu menghidup-hidupkan kembali Gus Dur gitu. Dan itulah perspektif dari kelompok elit dalam pengertian kelompok orang yang memahami persoalan dan kelompok orang yang menjadi pemimpin atau Sayyidul Qaum gitu. Namun demikian yang perlu kita sampaikan ini, menurut saya itu di zaman ketika medsos begitu begitu masif, itu ada perspektif lain yang harus dipertimbangkan oleh beliau, yaitu mengenai apa yang disebut penting dan tidak penting bagi elit. Elit itu bukan dalam pengertian positif ya. Elit intelektual, elit pemimpin yang idealis itu ada kalanya berbeda dengan apa yang dianggap penting oleh publik gitu, apa yang dianggap penting oleh grassroots, oleh akar rumput. Sama aja dengan di dunia lagu itu, lagu-lagu yang menurut para musisi atau apresian musik yang mapan, yang matang itu, yang dianggap bagus oleh kelompok elit musik itu bisa jadi hampir selalu tidak
tidak diterima oleh publik secara masif, tidak pernah bisa viral gitu. Musik viral hari ini adalah musik yang dianggap oleh publik itu memang related dengan kehidupan mereka, atau mereka anggap itulah estetika musik yang hampir semuanya itu secara estetika musikal itu kalau bagi orang yang paham musik itu dalam tanda petik bisa disebut tidak ada apa-apanya. Begitu juga soal ini ya, soal nasab gitu. Saya berkali-kali menyimak pernyataan idola saya Gus Yahya itu, ya beliau memang dalam perspektif beliau dan perspektif elit itu merasa itu tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah dipanjang-panjangkan, dan tidak usah dibahas. Dan sampai hari ini pun tidak ada dalam pengertian secara formal institusional PBNU menggerakkan Bahsul Masail, lembaga Bahsul Masail untuk membahas ini. Padahal di dalam perspektif publik ini soal nasab ini sangat penting. Coba bisa kita minta tolong ke lembaga-lembaga survei lah yang kredibel untuk membaca apa itu aspirasi publik mengenai hal ini. Ini bagi publik itu bahkan hampir-hampir bisa dikatakan to be or not to be gitu. Karena ya memang publik yang di bawah grassroots itu yang bersinggungan langsung dengan akibat-akibat buruk dari klaim nasab yang tidak terkonfirmasi ini. Dalam hal ini maksud saya tentu saja para oknum Habib yang selalu mengkapitalisasi status nasab sebagai dzurriyyat Nabi yang memang tidak terbukti itu. Nah, oleh karena itu saya memandang bahwa ini bisa menjadi kerikil kecil gitu, kerikil kecil yang bisa jadi berbahaya untuk Gus Yahya gitu. Menurut saya begitu. Setidak-tidaknya itu kalau kita lihat live streaming di TVNO yang menyiarkan mengenai halaqah itu antara Gus Yahya dan jajaran ketum PBNU, di situ juga ada Saifullah Yusuf dengan beberapa pengurus tingkat cabang dan itu juga tingkat ranting ya. Itu di komentar itu di kolom komentar streamingnya itu banyak sekali yang meminta agar PBNU turun tangan untuk menyelesaikan ini. Nah, kalau menurut saya itu bisa menjadi kerikil yang ya kan, orang itu kan terpleset karena kerikil gitu. Nggak mungkin orang kok tergelincir karena batu besar, itu nggak mungkin gitu. Ini menurut saya patut diwaspadai gitu, sebagai orang yang mengidolakan dan mengharapkan punya ekspektasi yang tinggi untuk Gus Yahya. Perlu saya sampaikan ini perlu saya usulkan ini agar mengambil persoalan ini. Makanya sampai saya notifikasi 2 kali kepada Menteri Agama yang tembusannya ke PBNU, MUI. Ini karena saya melihat gagasan-gagasan besar Gus Yahya itu bisa jadi di level publik itu gitu loh. Meskipun saya itu juga sangat setuju bahwa apa yang disampaikan Gus Yahya dengan program-program beliau lewat PBNU, lewat struktural NU itu memang tepat dan luar biasa untuk Nahdien dan untuk bangsa Indonesia pada keseluruhannya. Tetapi jangan lupa bahwa publik itu punya logika sendiri. Publik itu punya sendiri prioritas. Kiblat saya dalam ber-NU itu hanya Gus Dur. Dan yang lain itu saya dukung sepanjang menurut keyakinan saya, menurut persepsi saya adalah terusan dari Gus Dur. Kalau tidak meneruskan Gus Dur ya bagi saya enggak itu. Nah, ini Gus Yahya ini kan bagi saya sekarang ini paling tepat menyuarakan gagasan-gagasan Gus Dur dan mewujudkan apa yang diprihatinkan atau direnungkan oleh Gus Dur gitu. Nah, ini jangan sampai niat besar, niat mulia dan lain-lain yang terukur itu, yang secara akademis, secara dari sudut pandang apapun jelas itu terbukti benar dan tepat gitu. Itu menjadi terganggu atau bahkan bisa terhambat hanya gara-gara kerikil kecil bernama isu perdebatan nasab. Apalagi kayak ada siapa lagi, Fathur Razi apa siapa itu yang ngomongnya celometan itu kan tetap aja kembalinya ke ketum PBNU atau siapa lagi itu. Jadi ya mudah-mudahan vlog ini didengarkan dan saya yakin didengarkan oleh beliau, bahwa ya keputusan tetap ada beliau. Saya hanya mengingatkan bahwa apa yang penting